nama saya Nur Hikmayani, mahasiswa STKIP PGRI Jombang dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mewawancarai seorang guru di SMA Negeri 3 Jombang, yaitu dengan Bapak Yogo SPD. Dan wawancara yang akan saya lakukan dengan Bapak Yogo kali ini mengambil topik yang berjudul pendekatan metode, model, dan teknik pembelajaran di SMA Negeri 3 Jombang. Lalu tujuan dilakukannya wawancara kali ini sebagai pemenuhan nilai tugas akhir semester dari mata kuliah menyimak. Baik, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Mbaknya apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbaknya gimana, sehat? Ya, Alhamdulillah. Ya, apa Bapak bersedia menjadi narasumber dari topik yang saya bawakan? Iya, saya sedia. Baik, sebelum memasuki pertanyaan inti, saya akan mengajukan pertanyaan sebagai pembuka, yaitu menurut Bapak, selama Bapak mengajar, apakah ada hal yang sangat menarik dalam pembelajaran menyimak? Ya, jadi selama pembelajaran menyimak itu ada beberapa hal yang menarik ya. Nah, ketika ada kalanya ketika saya mengajar pembelajaran menyimak di kelas itu ada anak-anak yang aktif bertanya. Jadi ketika saya mengajarkan sesuatu dengan metode menyimak atau dengan ceramah dan mereka mendengarkan, ada anak-anak yang terlalu aktif. Nah, jadi terlalu aktif itu anak-anak bertanya dan itu hanya beberapa anak saja. Nah, itu yang saya rasa akhirnya kurang maksimal di teman-teman yang lain. Begitu. Oh, baik, itu menurut Bapak ya. Ya. Baik, selanjutnya pendekatan apa yang Bapak gunakan terhadap pembelajaran menyimak di SMA? Ya, jadi pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan kritis yang menyimak kritis ya. Jadi saya menggunakan pendekatan tersebut agar anak-anak di SMA Negeri 3 Jombang bisa berpikir kritis, sehingga ketika saya nanti memberikan materi atau nanti anak-anak menyimak, anak-anak bisa memaparkan materi tersebut, mengambil inti dari permasalahan tersebut secara cepat, kemudian menanggapi juga dengan kritis, kemudian mereka bisa berpikir luas begitu. Baik, apa masalah utama yang Bapak alami terhadap pendekatan yang Bapak gunakan dalam pembelajaran menyimak? Ya, jadi masalah utama yang saya hadapi itu tidak semua anak bisa langsung mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode tersebut, Mbak. Karena ada anak-anak yang mungkin lambat belajar, karena kecepatan belajar anak itu juga berbeda-beda. Ketika ada anak yang memang dari sejak awal dia sudah memiliki kemampuan yang kritis dan juga aktif, itu akan lebih mudah. Namun ketika ada anak-anak yang terlihat pasif, nah seperti pembelajaran menyimak, dia sudah tidak minat, dia sudah malas, bosan, itu menjadi sebuah kendala yang memang harus saya pecahkan, dan itu memang tantangan begitu. Baik, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi masalah pendekatan pembelajaran menyimak? Ya, jadi ketika ada permasalahan yang seperti itu, maka saya menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain, Pak. Jadi tidak serta-merta dalam satu kelas yang sama, saya hanya menggunakan satu pendekatan. Mungkin itu bisa dipakai untuk beberapa anak yang memang pas atau cocok. Ketika ada anak-anak yang memang kurang berminat, atau mungkin ada anak-anak yang masih kurang ya. Jadi saya harus menyesuaikan apa yang nanti anak-anak itu inginkan. Artinya mungkin perbincangannya atau topik-topik pembelajarannya kita sesuaikan dengan minatnya anak-anak. Misalkan, anak-anak suka dengan olahraga. Nah, kita ajak berbicara atau mengambil topik-topik seputar tentang olahraga. Atau mereka apa yang mereka inginkan, apa yang tidak membuat mereka itu mengantuk, bosan. Jadi mereka ingin semangat. Mungkin dengan model bermain game. Nah, seperti itu. Atau misalkan tebak kata atau apa. Itu bisa, Mbak, begitu. Oh, baik. Metode apa yang Bapak gunakan terhadap pembelajaran menyimak? Ya, jadi untuk metodenya banyak ya, Mbak, ya. Tidak hanya menggunakan satu metode, karena metode yang terbaik itu tidak lantas hanya digunakan dalam satu kelas saja. Jadi semua kelas itu mungkin akan memiliki beberapa metode yang berbeda-beda bergantung pengelolaan kelasnya masing-masing. Nah, mungkin metode yang saya gunakan menyimak, kemudian anak-anak nanti langsung menjabarkan atau nanti menyimak merangkum, seperti itu, Mbak. Nah, itu disesuaikan berdasarkan kemampuan di kelas tersebut, berdasarkan mata pelajarannya, babnya, begitu. Misalkan saya mengambil contoh puisi. Nah, ketika saya mengajarkan puisi,
Maka saya menggunakan metode ketika nanti anak-anak mendengarkan, saya minta anak-anak untuk melakukan analisa secara langsung. Jadi mereka menganalisa apa maknanya, kemudian mereka akan menyampaikan kepada temannya. Atau mungkin nanti saya bisa menggunakan kelompok. Jadi nanti saya buat satu kelompok 2 orang atau 4 orang, mereka saling membacakan puisi dan satu di antara yang lainnya harus mengambil maknanya, apa maknanya kemudian diceritakan begitu. Baik. Langkah apa yang Bapak ambil jika metode yang Bapak gunakan tidak tercapai terhadap pembelajaran menyimak? Ya baik, jadi kita tahu tidaknya metode tersebut tercapai atau tidak itu ketika pembelajaran itu sudah setengah jalan atau hampir selesai. Maka di pelajaran berikutnya kita sesuaikan lagi Mbak. Oh mungkin dari awal anak-anak memang tidak cocok diberikan metode ini, maka di pembelajaran selanjutnya saya tidak menggunakan metode yang sama. Artinya saya harus menggunakan metode yang lebih menarik, metode yang pas digunakan di kelas tersebut. Karena pembelajaran, saya ambil contoh aja 1 KD itu tidak lantas dalam hanya 2 jam pembelajaran saja. Bisa nanti saya bagi di 4 pelajaran, jadi 2 jam pembelajaran ini saya menggunakan metode ini. Oh ternyata kurang pas 2 jam berikutnya, 2 jam pelajaran berikutnya saya menggunakan metode yang lain. Begitu. Oh, baik. Apakah metode yang Bapak gunakan sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini dalam pembelajaran menyimak? Oh ya, sangat sesuai karena kurikulum pembelajaran saat ini itu guru tidak lagi terpacu pada satu kurikulum, tidak lagi terpacu pada satu metode ya. Jadi guru itu dibebaskan Mbak sekarang. Guru itu dibebaskan untuk membuat sekreatif-kreatifnya, harus inovatif, membuat metode-metode yang menarik, yang bisa membuat anak-anak itu menyenangkan, kemudian anak-anak itu tertarik. Dan yang paling penting jika mereka sudah tertarik seperti itu, anak-anak menguasai. Gitu. Baik. Bagaimana respon siswa terhadap model yang Bapak gunakan dalam pembelajaran? Nah, ini untuk respon berbeda-beda ya Mbak ya. Terkadang ini pada faktanya dan juga di lapangan, terkadang ketika kita memberikan satu buah metode, ada anak yang aktif, ada anak-anak yang pasif juga, itu pasti. Jadi berbeda-beda. Nah, ketika ada anak-anak yang pasif, itu harus diberi perlakuan khusus. Tapi kalau ada anak-anak yang aktif, kita bisa meneruskan itu. Tapi di dalam sebuah pengelolaan kelas yang baik, setidaknya seluruh anak itu dia memiliki kesempatan yang sama. Artinya memiliki kesempatan untuk aktif di dalamnya. Bagaimana membuat anak yang pasif itu menjadi aktif itu adalah sebuah tantangan yang baik. Dan itu memang harus dihadapi oleh setiap guru. Gitu. Baik, berapa model yang Bapak gunakan terhadap pembelajaran ini? Nah ini tidak tentu ya, beberapa model. Jadi bergantung di kelasnya bagaimana, bergantung materinya apa. Jadi saya tidak bisa menghitung Mbak, apakah nanti model yang ini cocok digunakan di kelas ini, kemudian cocok digunakan di kelas lain, itu tidak, belum tentu. Begitu ya. Jadi tiap materi pun juga berbeda-beda. Sekreatifnya Bapak Ibu Guru kan dituntut untuk inovatif, sehingga Bapak Ibu Guru bisa mengkreasikan sendiri, membuat metode-metode baru mungkin begitu. Sesuai dengan kelasnya. Besok mungkin kita sambil bermain anak-anak, misalkan kita nanti menyimak di luar atau mungkin berpraktek di luar. Nah, itu bisa disesuaikan dengan waktu pembelajaran, disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan seperti apa gitu. Apa kekurangan dan kelebihan model yang Bapak gunakan terhadap pembelajaran ini? Ya, yang pasti kelebihan pasti setiap model itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Saya ambil contoh lah salah satu saja modelnya. Ada saya menggunakan model yang kritis tadi, menyimak kritis. Nah, ketika anak-anak saya minta untuk merangkum, kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan kritis, itu mungkin ada anak-anak yang kurang respect ya, atau kurang memperhatikan atau malas, dan mereka juga tidak bisa berpikir kritis. Anak-anak akan kesulitan. Nah, ketika kesulitan tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama, nanti waktunya hanya habis untuk membuat materi pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu saja. Itu salah satu kekurangan, dan itu memang di setiap model memang ada kekurangannya masing-masing, tidak dipungkiri memang seperti itu. Makanya saya bilang metode itu tidak ada yang model dan itu tidak lantas itulah yang terbaik, tidak. Jadi kita harus menyesuaikan begitu. Baik, teknik apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran menyimak hingga tercapainya pendidikan karakter siswa? Ya, yang sering itu adalah yang sering saya gunakan ya mungkin metode ini ya, teknik ya Pak ya. Yeah. Jadi teknik ceramah dengan menggunakan teknik ceramah dengan ini membuat pertanyaan-pertanyaan kritis gitu. Jadi saya minta anak-anak untuk menyimak sesuatu, mereka mencari sendiri permasalahannya, kita libatkan siswa untuk memberikan
materinya juga. Jadi misalkan saya minta puisi, mereka saya minta untuk mencari sendiri, kemudian nanti ketika itu sudah dilakukan, nanti mereka saling membuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian ditukarkan dengan temannya, kemudian didiskusikan dengan temannya. Itu yang menurut saya lebih berpartisipasi aktif di siswanya. Dan jika siswa itu saling aktif, kemudian nanti bisa saling berpartisipasi antara satu dengan temannya yang lain, itu akan menumbuhkan karakter yang baik. Oh, baik. Bagaimana teknik penilaian terhadap pembelajaran minimal? Ya, jadi tekniknya bergantung ya Mbak, bergantung metode, bergantung modelnya masing-masing. Untuk penilaiannya sendiri, yang sering saya gunakan itu adalah penilaian ini teman. Jadi antar teman. Itu yang sering saya gunakan. Jadi nanti siswa akan saya berikan sebuah model pembelajaran dengan metode tertentu, teknik tertentu. Anak-anak melaksanakan pembelajaran tersebut, kemudian nanti dengan penilaian teman sebaya Mbak. Jadi anak-anak antara satu teman dengan temannya saling menilai, tapi guru juga tetap harus menilai salah satu semuanya. Kita sesuaikan, oh ini penilaiannya betul, oh ini penilaiannya kurang baik. Nah itu nanti akan terlihat karakternya anak-anak itu bagaimana. Ada yang jujur, misalkan dalam satu kelompok mereka janjian nilainya baik semua ya, nah itu kita sesuaikan begitu. Apa saja kendala yang Bapak alami selama mengajar dengan menggunakan teknik dalam pembelajaran minimal? Ya, jadi kendala-kendalanya ya memang kadang ada anak yang aktif, kurang aktif, itu saja sih. Mungkin atau yang pembelajarannya mungkin anak-anak ada yang daya belajarnya itu cepat, ada yang kurang cepat seperti itu. Baik, itu saja pertanyaan dari Ya, Bapak. baik, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri, mungkin Bapak ada saran untuk guru-guru? Ya, baik. Untuk Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, ada yang di luar sana, setiap anak memiliki keterampilan masing-masing dan penguasaan materi dan juga keterampilannya masing-masing, sehingga setiap anak ini perlu penekanan khusus pada setiap keterampilannya. Jadi anak tidak dituntut untuk menguasai seluruhnya, namun anak diminta untuk fokus ke salah satu begitu, sehingga anak-anak itu menjadi ahli dan menjadi hebat begitu. Baik, terima kasih atas informasinya Ya, Pak. Dan terima sama-sama. kasih juga sudah bersedia menjadi narasumber Ya, sama-sama. dalam wawancara saya kali ini. Dan Ya. mungkin ada, mohon maaf Pak, terima kasih untuk informasinya kali ini. Sama-sama. Semoga bermanfaat dan Amin, bisa amin. memenuhi tugas akhir puasa Amin. ya. Semoga sukses. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya.